terdakwa JEP ini akan bisa lepas dari tahanan, kehilangan hak mereka hanya karena mereka ini tidak mendapatkan pelecehan ini tadi, akan mendapatkan sebuah perasaan yang diinginkan, itu permasalahan yang lain. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sebelum kita membahas apapun yang akan kita bahas ini, marilah kita ingat bahwa asas hukum di Indonesia menganut presumption of innocence, yaitu praduga tidak bersalah. Artinya sebelum seseorang diputuskan secara resmi bahwa dia ini bersalah, maka siapapun itu tidak bersalah. Tapi berbicara tentang hukum, saya tertarik untuk mengamati dan merespon salah satu komentar dari netizen yang mengatakan bahwa ada dugaan bahwa hukum, terutama di Indonesia, dianggap hanya berlaku untuk mereka yang memiliki uang atau yang berduit saja. Betulkah fenomena itu ada dalam kasus ini? Kasus yang menjadi viral sejak beberapa hari yang lalu, di mana ada 2 orang alumni dari Sekolah Selamat Pagi Indonesia yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur, yang mengaku mengalami pelecehan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang saat ini sudah menjadi terdakwa dalam kasus yang sama ini tadi. Dan anehnya terdakwa ini tidak ditahan. Mari kita akan lihat menggunakan kartu, apakah itu adalah sebuah keanehan atau memang betul itu bisa dilakukan. Maka yuk kita akan lihat dan apa yang akan bisa kita ambil dari kasus ini tadi. Kita harus mengetahui dahulu dan tahu bahwa hukum di Indonesia ini seperti apa. Maka harus diketahui dulu agar tidak sekarang ini orang-orang itu berpikir kalau orang dianggap berbuat jahat, dia ditangkap terus kemudian dipenjara oleh polisi. Nggak segampang itu. Jadi ada namanya proses peradilan yang akan membuktikan apakah orang yang dilaporkan ini memang seperti yang dituduhkan. Proses peradilan ini berlangsung tentu saja tidak singkat. Dan ini menghadirkan banyak sekali pihak yang akan hadir di sini. Terutama jika ternyata yang melaporkan atau yang dilaporkan ini menggunakan jasa penasihat hukum. Maka mengingat hal tersebut, tidak sembarangan orang ini bisa ditahan dan ditangkap seperti itu. Terutama jika apa? Kita akan bicarakan menggunakan kartu di belakang nanti. Tapi kasus yang berlangsung sebanyak 19 kali persidangan dalam rentang waktu 5 bulan sejak dinyatakan menjadi terdakwa ya ini ya, itu sang terdakwa ini tidak ditahan. Nah, orang kan bertanya-tanya, ini didakwa loh, kok bisa tidak ditahan? Nah, kita harus tahu bahwa hakim yang memutuskan atau mendakwakan ini bisa memberikan sebuah keputusan untuk dia tidak ditahan. Dan ini sepenuhnya adalah wewenang hakim, bukan wewenang jaksa lagi. Maka dari sini kita harus tahu bahwa secara hukum ini adalah satu hal yang memang masih di dalam koridor hukum. Jadi artinya memang hal seperti ini wajar untuk terjadi. Nah, tetapi apakah rasa keadilan dalam masyarakat dan orang-orang yang mereka mengaku dilecehkan ini tadi akan mendapatkan sebuah perasaan yang diinginkan? Itu permasalahan yang lain. Dan apakah betul ini semua terjadi karena jasa podcast Close the Door yang kemarin itu akhirnya memviralkan berita ini sehingga akhirnya terdakwa ini ditahan? Kalau saya bilang sih ya iya, cuman yuk kita akan lihat menggunakan kartu yang lainnya. Sejak menjadi viral setelah tayangan dari Close the Door-nya Master Deddy Corbuzier ini ditonton hampir 10 juta orang, akhirnya terdakwa ini dijemput paksa oleh Kejaksaan Tinggi dan kemudian ditahan di Lapas Lowokwaru. Walaupun hal ini juga dipertanyakan oleh sang penasihat hukum, karena jika statusnya sudah terdakwa, maka jaksa ini tidak berwenang lagi melakukan penahanan. Tapi setelah adanya diskusi antara pihak penjemput dan terdakwa ini tadi, akhirnya terdakwa pergi mengikuti para penjemput ini tadi untuk ditahan di lapas tersebut, tapi dalam kondisi tidak diborgol tangannya. Dan menarik jika kita lihat di salah satu tayangan stasiun televisi swasta, saat penasihat hukum diminta untuk menjelaskan apa yang terjadi dan bagaimana status dari terdakwa, dan mengatakan bahwa tidak ada urgensinya terdakwa ini harus ditahan. Saya melihat bahwa secara hukum apa yang disampaikan semuanya ini benar. Bagaimana terdakwa ini tadi saat proses peradilannya selalu datang, mengikuti persidangan, berkelakuan baik di sana. Maka saat diberitahukan bahwa tidak ada urgensi untuk melakukan penahanan, ya sebenarnya ini adalah sesuatu yang juga masuk akal dan masih di koridor hukum. Tapi memang apa yang berkembang di masyarakat ini sesuatu yang abstrak dan tentu saja tidak akan bisa ditakar dengan koridor hukum sekalipun. Dan memang sejak dijemputnya terdakwa ini tadi, ada euforia tertentu di masyarakat yang terlihat mereka ini berbahagia karena seakan-akan hukum akhirnya ditegakkan. Nah, mengapa kok akhirnya masyarakat itu berpikir seperti itu? Betulkah hukum di Indonesia ini tidak pernah ditegakkan atau sulit untuk ditegakkan? Menjadi pertanyaan yang besar di sini. Kuasa hukum dari terdakwa, yaitu Jeffrey Simatupang, mengatakan bahwa masyarakat sebaiknya tidak berasumsi dan kita ikuti saja proses peradilan yang memang berjalan.
Dan saya setuju dengan apa yang dikatakannya. Bahkan semua detail yang disampaikan oleh penasihat hukumnya ini semuanya secara runut dan tadi saya katakan masuk akal. Dan di sini saya melihat bahwa terdakwa ini beruntung karena mendapatkan seorang pengacara yang sangat handal dan mengerti betul harus seperti apa untuk membela hak-hak dari kliennya ini tadi. Bahkan saya kira saat dia keluar tanpa diborgol sekalipun, ini adalah sebuah benefit dari memilih seorang pengacara atau penasihat hukum yang handal yang bisa mempertahankan hak-hak dari siapapun yang menjadi kliennya. Dan untuk ini harapannya juga masyarakat tidak langsung berpikir bahwa pengacaranya di sini mendukung seorang predator seksual. Tidak seperti itu. Karena belum diputus menjadi sebuah keputusan, maka peradilan masih dibutuhkan. Dan kalaupun ternyata dia ini juga menjadi seorang terdakwa sekalipun dan diputuskan dia bersalah, maka siapapun itu berhak mendapatkan pendampingan hukum yang sebaik-baiknya. Nah, yang menjadi permasalahan di sini adalah apakah orang-orang yang mengaku sebagai korban ini mendapatkan pendampingan hukum yang sama-sama sepadan. Kita lihat betapa handalnya pengacara dari terdakwa ini adalah saat dia sekarang pun ini mengajukan surat penangguhan penahanan atas terdakwa, yang saya merasa ini juga sangat mungkin untuk bisa dikabulkan karena mengingat semua hal yang disampaikannya itu masuk akal dan ada benarnya, bahwa terdakwa di sini selalu kooperatif, datang tepat waktu, tidak pernah mewakilkan dan selalu datang sendiri. Maka saya pikir jika memang apa yang dikatakannya itu benar, bahwa penahanan ini tidak bisa dilakukan, sejatinya tidak bisa dilakukan oleh jaksa, maka sangat-sangat mungkin jika nanti ternyata terdakwa JEP ini akan bisa lepas dari tahanan sambil menunggu dilaksanakannya sidang yang dijadwalkan tanggal 20 Juli 2022 nanti. Nah, jika itu terjadi, akankah masyarakat di sini rela? Saya lihat di sini bahwa publik ini sudah terlanjur geram dan mereka ini memiliki sebuah apati atau apatisme terhadap proses peradilan di Indonesia. Nah, apatismenya ini lebih kemana? Apakah mereka tidak percaya bahwa keadilan ini akan bisa ditegakkan? Saya pikir tidak. Tapi apatisme bahwa hukum ini adalah sesuatu yang rumit dan hanya bisa dikuasai oleh orang-orang yang memang mengerti, mempelajari, dan menekuni hal tersebut. Sehingga untuk orang awam tanpa pendampingan hukum, ditakutkan seseorang akan bisa kehilangan hak-hak hukumnya saat mereka melalui proses peradilan dan melawan seseorang yang memiliki pendampingan hukum yang lebih baik. Saya pikir apatisme masyarakat lebih ke sana. Dan jika itu yang terjadi, maka tidak perlu seorang jenius untuk mengetahui bahwa kemungkinan besar terdakwa ini akan bisa lepas dari tahanan sambil menunggu persidangan yang akan terjadi nanti. Dan jika itu terjadi, maka sebenarnya kita tidak bisa berbuat apa-apa karena apa yang dilakukan ini memang sesuai dengan koridor hukum yang ada di Indonesia. Dan kita pun akan ada di buah simalakama saat masyarakat yang melihat berita yang sudah kadung menjadi viral dan bagaimana hukum ini harus dijalankan sesuai dengan KUHP yang memang berjalan. Tapi apapun itu, sebaiknya kita tetap serahkan ini kepada proses peradilan yang sedang berjalan. Walaupun ini semua tidak akan berjalan dengan cepat, tapi kita harus melihat bahwa untuk menegakkan keadilan itu memang membutuhkan waktu. Dan masyarakat yang sudah kadung geram ini maunya semuanya ini berjalan secara pintas. Sehingga kalau menurut saya, betul bahwa terdakwa ini mungkin tidak perlu dilakukan penahanan karena dia ini bersikap kooperatif dan dijamin tidak akan melarikan diri kemanapun. Tapi yang saya takutkan di sini adalah, yang paling saya takutkan di sini sebenarnya adalah saat jika dia ini tidak ditahan dan berita ini bergulir dan menjadi viral, lalu ada orang-orang yang sudah berasumsi dan menganggap bahwa dia ini memang pasti akan bersalah dan ditakutkan mereka ini akan bertindak main hakim sendiri. Apa yang akan terjadi saat si terdakwa ini tadi terus keluar atau dia di rumah terus kemudian rumahnya ini didatangi oleh orang yang tidak dikenal, yang mungkin saja mereka ini memiliki satu asumsi tertentu dan dia mau main hakim sendiri? Maka saya akan tetap setuju bahwa sebaiknya terdakwa ini tetap ada di dalam lapas demi keselamatannya. Berita yang sudah kadung menjadi viral, dimana kalau kita melihat di semua pembahasannya, memang akhirnya semuanya seakan-akan sudah percaya dan yakin bahwa terdakwa ini melakukan kejahatannya. Padahal proses peradilan masih sedang berjalan. Saya di sini tidak ingin membela dia, tetapi sebaiknya dalam penegakan hukum dan juga keadilan, proses peradilan ini harus dilakukan dari awal sampai akhir
secara komplit. Dan meskipun dalam perjalanannya masih banyak orang-orang yang berasumsi dan beranggapan bahwa banyak potensi yang akan bisa mempengaruhi keadilan ini akan bisa ditegakkan secara adil, tapi tetap yuk kita kembali dan biarkan proses peradilan ini berjalan seadil-adilnya sambil kita kawal ini akan menuju kemana. Tapi yang paling pasti di sini dan jelas adalah bagaimana pengetahuan tentang hukum dan mengetahui hak-hak kita yang termaktub di dalam KUHP ini akan membawa keuntungan kepada orang-orang yang memang mengetahui hal itu tadi. Tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Orang-orang akhirnya kehilangan hak mereka hanya karena mereka ini tidak mendapatkan satu pendampingan hukum yang memang baik dan juga sesuai. Apalagi jika kasusnya ini di mana orang yang kita lawan ini memiliki pendampingan hukum yang jauh lebih baik daripada pendampingan hukum lawan perkaranya ini tadi. Maka sebenarnya itu adalah hal yang harus kita ketahui dan melihat apa yang terjadi. Selain kita percaya kepada pengadilan, maka kita harus tahu bahwa seharusnya para terduga korban ini juga mendapatkan pendampingan hukum dengan level dan kualitas yang sama dengan penasihat hukum yang dimiliki oleh terdakwa. Agar apa? Agar hak-haknya ini bisa dapat dibela sebaik-baiknya. Dan ini saya kira adalah satu hal yang kita lupakan saat kita melihat kasus-kasus seperti ini dan kasus yang serupa. Semoga apapun ini semuanya akan bisa ditegakkan dan siapapun yang bersalah akan bisa dihukum sesuai dengan kesalahannya, tidak lebih dan tentu saja tidak kurang. Dan kembali saya tutup dengan bagaimana konten ini saya buka. Marilah kita kembalikan kepada presumption of innocence. Satu, praduga tidak bersalah, di mana orang sebelum ditentukan dan diputuskan dia ini bersalah, maka dia tidak bersalah. Tapi apakah netizen akan juga setuju? Tuliskan komentar kalian di bawah sini. Apakah mungkin kasus ini bisa dipisahkan dari emosi orang-orang yang menyaksikan dan menunggu kasus ini bergulir nanti? Apa sebenarnya yang akan terjadi? Dan mengapa saya berpikir bahwa terdakwa ini akan bisa lepas dari tahanannya sambil menunggu sidang yang akan terjadi. Dan entah kenapa feeling saya, meskipun terdakwa ini dihukum, sepertinya hukumannya akan lebih ringan daripada yang dituntutkan. Semoga ramalan saya akan keliru, yang artinya apapun kesalahannya akan bisa dijatuhkan hukuman yang setimpal. Dan jika memang terbukti di sini benar-benar memang tidak bersalah, siapapun itu tentu saja berhak mendapatkan kebebasannya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.